Kenalkan kami kelompok 13 dengan judul penilaian portofolio dan contohnya. Pengertian portofolio. Penilaian portofolio didasarkan pada koleksi atau kumpulan pekerjaan yang diberikan guru kepada siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Melalui penilaian portofolio, siswa dapat menunjukkan perbedaan kemampuan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dari waktu ke waktu dan atau dibandingkan dengan hasil karya siswa lain. Penilaian portofolio didasarkan pada koleksi atau kumpulan pekerjaan yang diberikan guru kepada siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Melalui penilaian portofolio, siswa dapat menunjukkan perbedaan kemampuan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dari waktu ke waktu dan atau dibandingkan dengan hasil karya siswa lain. Tujuan portofolio. Tujuan portofolio ditetapkan berdasarkan apa yang harus dikerjakan dan siapa yang akan menggunakan jenis portofolio. Dalam penilaian di kelas, portofolio dapat digunakan untuk mencapai beberapa tujuan antara lain. Pertama, menghargai perkembangan yang dialami siswa. Kedua, mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung. Ketiga, memberi perhatian pada prestasi kerja siswa yang terbaik. Keempat, merefleksikan kesanggupan mengambil risiko dan melakukan eksperimental. Kelima, meningkatkan efektivitas proses pengajaran. Keenam, bertukar informasi dengan orang tua, wali siswa, dan guru lain. Ketujuh, membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri positif pada siswa. Kedelapan, meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri. Kesembilan, membantu siswa dalam merumuskan tujuan. Pertama, menghargai perkembangan yang dialami siswa. Kedua, mendokumentasikan proses pembelajaran yang berlangsung. Ketiga, memberi perhatian pada prestasi kerja siswa yang terbaik. Keempat, merefleksikan kesanggupan mengambil risiko dan melakukan eksperimental. Kelima, meningkatkan efektivitas proses pengajaran. Keenam, bertukar informasi dengan orang tua, wali siswa, dan guru lain. Ketujuh, membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri positif pada siswa. Kedelapan, meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri. Kesembilan, membantu siswa dalam merumuskan tujuan. Tujuan portofolio ditetapkan berdasarkan apa yang harus dikerjakan dan siapa yang akan menggunakan jenis portofolio. Dalam penilaian di kelas, portofolio dapat digunakan untuk mencapai beberapa tujuan antara lain. Prinsip portofolio. Dalam menggunakan penilaian portofolio di sekolah, terdapat beberapa prinsip penting yang harus dijadikan pedoman. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: pertama, saling percaya, mutual trust. Guru dan siswa perlu membangun rasa saling percaya, keterbukaan, dan kejujuran untuk menciptakan hubungan yang positif dalam proses pendidikan. Kedua, kerahasiaan bersama, confidentiality. Hasil pengumpulan bahan dan penilaian portofolio harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh diungkapkan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Ketiga, milik bersama, joint ownership. Guru dan siswa bersama-sama menyepakati tempat penyimpanan, hasil karya siswa, dan bahan-bahan baru yang akan dimasukkan. Menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab siswa terhadap hasil kerja mereka. Keempat, kepuasan, satisfaction. Portofolio sebaiknya memuat bukti-bukti yang memuaskan bagi guru dan siswa, menunjukkan prestasi siswa dan keberhasilan pembinaan guru. Kelima, kesesuaian, relevance. Hasil kerja yang dikumpulkan harus relevan dengan tujuan pembelajaran dalam kurikulum. Keenam, penilaian proses dan hasil. Penilaian portofolio menerapkan prinsip proses dan hasil. Proses belajar yang dinilai misalnya diperoleh dari catatan perilaku harian siswa, anekdot, mengenali sikapnya dalam belajar, antusiasi tidaknya dalam mengikuti pelajaran, dan sebagainya. Aspek lain dari penilaian portofolio adalah penilaian HAIL, yaitu menilai hasil akhir suatu tugas yang diberikan oleh guru. Dalam menggunakan penilaian portofolio di sekolah, terdapat beberapa prinsip penting yang harus dijadikan pedoman. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: pertama, saling percaya, mutual trust. Guru dan siswa perlu membangun rasa saling percaya, keterbukaan, dan kejujuran untuk menciptakan hubungan yang positif dalam proses pendidikan. Kedua, kerahasiaan bersama, confidentiality. Hasil pengumpulan bahan dan penilaian portofolio harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh diungkapkan kepada pihak yang tidak berkepentingan.
Ketiga, milik bersama, joint ownership. Guru dan siswa bersama-sama menyepakati tempat penyimpanan, hasil karya siswa dan bahan-bahan baru yang akan dimasukkan, menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab siswa terhadap hasil kerja mereka. Keempat, kepuasan satisfaction. Portofolio sebaiknya memuat bukti-bukti yang memuaskan bagi guru dan siswa, menunjukkan prestasi siswa dan keberhasilan pembinaan guru. Kelima, kesesuaian relevance. Hasil kerja yang dikumpulkan harus relevan dengan tujuan pembelajaran dalam kurikulum. Keenam, penilaian proses dan hasil. Penilaian portofolio menerapkan prinsip proses dan hasil. Proses belajar yang dinilai misalnya diperboleh dari catatan perilaku, harian siswa, anekdot, mengenali sikapnya dalam belajar, antusiasi tidaknya dalam mengikuti pelajaran dan sebagainya. Aspek lain dari penilaian portofolio adalah penilaian hail, yaitu menilai hasil akhir suatu tugas yang diberikan oleh guru. Fungsi portofolio. Portofolio berfungsi untuk mengetahui perkembangan pengetahuan siswa. Portofolio memberikan bahan tindak lanjut dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan siswa sehingga guru dan siswa berkesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Portofolio dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melihat, pertama, perkembangan tanggung jawab siswa dalam belajar. Kedua, perluasan dimensi belajar. Ketiga, pembaharuan kembali proses belajar mengajar. Keempat, penekanan pada pengembangan pandangan siswa dalam belajar. Portofolio berfungsi untuk mengetahui perkembangan pengetahuan siswa. Portofolio memberikan bahan tindak lanjut dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan siswa sehingga guru dan siswa berkesempatan untuk mengembangkan kemampuannya. Portofolio dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melihat, pertama, perkembangan tanggung jawab siswa dalam belajar. Kedua, perluasan dimensi belajar. Ketiga, pembaharuan kembali proses belajar mengajar. Keempat, penekanan pada pengembangan pandangan siswa dalam belajar. Menurut Nitko, secara umum penilaian portofolio dapat dibedakan menjadi 5 bentuk, yaitu: pertama, portofolio ideal, ideal portofolio. Kedua, portofolio penampilan, show portofolio. Ketiga, portofolio dokumentasi, documentary portofolio. Keempat, portofolio evaluasi, evaluation portofolio. Kelima, portofolio kelas, classroom portofolio. Sedangkan menurut Fasters dan Masters 1998, membedakan penilaian bentuk portofolio dalam 3 kelompok, yaitu: A. Portofolio kerja, working portfolio. B. Portofolio dokumentasi, documentary portfolio. C. Portofolio penampilan, show portfolio. A. Portofolio kerja, working portfolio. B. Portofolio dokumentasi, documentary portfolio. C. Portofolio penampilan, show portfolio. Menurut Nitko, secara umum penilaian portofolio dapat dibedakan menjadi 5 bentuk, yaitu: pertama, portofolio ideal, ideal portofolio. Kedua, portofolio penampilan, show portofolio. Ketiga, portofolio dokumentasi, documentary portofolio. Keempat, portofolio evaluasi, evaluation portofolio. Kelima, portofolio kelas, classroom portofolio. Sedangkan menurut Fasters dan Masters 1998, membedakan penilaian bentuk portofolio dalam 3 kelompok, yaitu: A. Portofolio kerja, working portfolio. B. Portofolio dokumentasi, documentary portfolio. C. Portofolio penampilan, show portfolio. A. Portofolio kerja, working portfolio. B. Portofolio dokumentasi, documentary portfolio. C. Portofolio penampilan, show portfolio. Contoh portofolio pada anak usia dini.